bab 6 ayat 24 sampai 35. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami kerjakan supaya kami memenuhi apa yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau lakukan supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga oleh sabda Tuhan diteguhkanlah iman kita. Amin. Dalam penyelidikan Kompas, yaitu penyelidikan tentang sampah di Jakarta, kota-kota besar, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, diselidiki dan ditimbang. Sampah-sampah dipilah-pilah. Ada 5 macam sampah. Sampah makanan, sampah plastik, sampah kaca, kemudian sampah logam, dan sampah dari bahan-bahan organik, daun-daun, batang-batang kayu, karena longsor, karena terbawa arus sungai.
Dari segala macam itu memang sampah makanan itu yang terbesar. 45% kalau tidak salah. Sampah makanan. Makanan dari rumah makan, dari rumah tangga, dari kedai-kedai atau dari hasil buangan orang di perjalanan. Kemudian yang terbanyak juga sampah plastik. Sampah plastik itu sekarang itu zaman plastik karena murah. Ketika itu saya pernah bekerja di pabrik plastik. Butir-butir plastik itu 5 gram itu sudah bisa buat sisir. 5 batang sisir. Sehingga harganya murah sekali. Dan sampah makanan yang terbesar itu kemudian sampah plastik. Itu menyebabkan polusi. Artinya lebih-lebih tentang makanan ini sepertinya kita itu main enak saja. Kita ambil banyak makanan yang kita sukai, tetapi sisanya masih begitu banyak. Saya bangga kepada seorang ibu yang berkata kepada anaknya, kalau kamu makan sampai piring itu bersih, tidak ada sisa. Saya pun pengalaman di pedalaman Papua itu, ketika saya dan tuan rumah itu makan bersama, dia pergi berburu supaya saya bisa makan yang lebih baik. Didapatinya udang yang besar-besar itu. Baru mancing mungkin setengah jam sudah dapat. Alamnya masih bagus. Makan bersama, saya pikir, tetapi makanan yang disediakan itu disapu bersih. Ketika saya selesai, sudah pastor, sudah. Lalu sisanya itu dia makan sampai habis. Itu yang benar saya pikir. Karena jangan sampai makanan itu tersisa karena hawa nafsu kita. Mengambil banyak tetapi disisakan karena sudah kenyang. Kita lalu lupa bahwa dengan perbuatan seperti itu kita seperti menghina Tuhan. Karena Tuhan itu melihat banyak orang yang lapar ketika mengikuti Dia, dan Dia memberi makan 5.000 orang. Injil yang baru kita bacakan itu, Yesus pergi dari situ ketika Dia selesai memberi makan 5.000 orang itu. Sisanya masih 12 bakul penuh dan murid-muridnya membawanya itu. 12 bakul penuh tersisa itu tidak disia-siakan. Murid-muridnya itu sering kelaparan karena bersama-sama Yesus berjalan. Itu yang terjadi. Karena itu ketika orang-orang itu mengejar Yesus sampai di Kapernaum itu, ketika mereka tanya, bagaimana engkau sampai ke tempat sini? Kapernaum itu. Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena kamu ingin tanda-tanda, tetapi karena kamu menjadi kenyang oleh makanan itu, oleh roti itu. Kamu mencari aku karena roti itu. Ingat juga akan bacaan pertama kitab Keluaran itu.
bahwa orang Israel bersungut-sungut kepada Musa. Lebih baik kami mati itu di Mesir dengan makan daging dan roti berkelimpahan. Mereka lupa bahwa ketika mereka di Mesir itu mereka ditindas. Tetapi mereka bersungut-sungut ketika memasuki gurun Sin itu. Mereka merasa lapar dan haus dan berteriak kepada Musa, "Lebih baik kami mati di Mesir." Itu yang mendorong Musa itu kemudian meminta kepada Allah, dan Allah memberikan kepada mereka mana itu. Mana yang artinya, apa ini? Barang apa ini? Mana? Mereka diberi roti mana itu. Di waktu pagi-pagi mereka menemukan butir-butir di daun-daun itu dan memungutnya. Dan Musa berkata, itulah roti. Dan daging itu mereka terima ketika burung puyuh itu setiap petang itu mendarat di tempat mereka itu. Burung-burung itu katanya kesasar. Mereka dari Eropa itu ingin kembali ke Samudra Hindia. Mereka melewati tempat itu dan hari sudah malam. Ketika itu mereka mendarat di situ dan mereka orang-orang Israel makan daging burung itu. Allah itu memperhatikan umatnya tidak akan berkekurangan. Tidak juga akan kehausan. Karena kalau kita bersama Kristus, kita satukan hati nurani kita, sekalipun kita katakan kekurangan atau kelebihan, kita mau mentaati apa yang menjadi kehendak Kristus itu untuk berbagi dengan sesama dalam rezeki hidup itu. Itu yang penting. Karena itu kita hendaknya bersatu dalam Kristus itu. Karena Kristus itu memperhatikan setiap orang. Yang kekurangan hendaknya berbagi sikap. Kekurangan itu menyebabkan orang seringkali melihat kebesaran Allah. Tetapi orang yang berkelebihan seringkali melupakan bahwa mereka itu mendapatkan rezeki dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu meminta mereka itu untuk berbagi kasih kepada sesama. Tidak melupakan, jangan berlebihan, secukupnya. Seperti doa Bapa kami itu menurut Lukas itu, berilah kami rezeki secukupnya, berilah kami roti secukupnya. Roti itu makanan bagi orang-orang Israel itu. Diambil dari gandum. Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang mencari Dia itu, carilah roti yang sejati, roti yang membuat kamu hidup, roti yang membuat hidup selama-lamanya. Karena itu mereka bertanya, mereka berkata bahwa mereka itu ketika dahulu Israel itu mendapatkan roti dari surga, mana itu, tanda-tandanya itu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, apa tanda-tandamu? Karena Yesus berkata, akulah roti hidup. Akulah roti hidup. Yesus berkata itu kepada kita. Roti hidup dari surga
Itu Allah yang memberikan. Aku datang dari Bapa. Tapi mereka tidak percaya. Karena itu mereka bertanya, berilah tanda-tanda itu. Dan Yesus berkata, nanti roti yang kuberikan itu adalah dagingku dan darahku. Roti yang dimaksud Yesus itu tubuhnya sendiri. Roti surgawi. Jangan makan roti duniawi ini. Roti yang kita penuhi karena hawa nafsu kita. Bukan roti yang sejati. Lalu kita akan menjadi sadar bahwa kita butuh, seperti yang kita nyanyikan tadi di awal, hati nurani kita. Satukan itu dengan kehendak Tuhan. Satukan hati nurani kita supaya kita bisa menumpas hawa nafsu duniawi ini. Supaya kita bisa memperkuat diri kita dengan makanan surgawi itu. Dialah roti itu. Sabda adalah roti. Sabda Tuhan itu adalah roti hidup. Dan roti hidup itu ialah tubuh Kristus yang kita terima. Itulah darah Kristus yang membuat kita dapat memenuhi kehausan kita. Kehausan hati nurani. Kita butuh sesuatu yang abadi, yang kekal, bukan yang untuk sementara saja. Karena itu mari kita satukan hati. Bagaimana kita mau menyatukan hati dengan Tuhan? Kita ingin membaharui diri kita. Membaharui diri kita dengan roh dan jiwa kita. Roh dan budi kita. Satukan. Perkembangkanlah roh dalam diri kita dan budi kita itu. Karena budi kita itu diberikan Allah kepada kita supaya kita kemudian menemukan, mengerti pengertian. Pengertian itu yang membuat kita lalu tahu bahwa sabda Tuhan itu roti hidup bagi kita. Dia itu makanan, sabda Tuhan itu adalah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah tubuh Kristus sendiri yang diserahkan kepada kita. Karena itu ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus, lalu kita tahu bahwa kita ini menginginkan yang abadi, akan damai dan sejahtera yang sejati, bukan damai yang diberikan dunia ini sementara. Karena itu hendaklah kita selalu siap sedia, selalu waspada agar hidup kita ini terjaga. Nafsu kita itu terjaga kepada nafsu yang benar, yang alami. Yang alami. Artinya kita ini diciptakan bukan hanya badan saja, tetapi diciptakan dengan roh. Roh itu yang membuat kita lalu mengenal apa yang disabdakan Putra Allah yang datang dari Bapanya itu. Mari kita bersatu hati dalam membangun diri kita. Paulus itu berkata kepada umat di Efesus, roh dan pengertian yang kita butuhkan supaya kita menjadi manusia baru. Manusia baru, bukan manusia lama kita yang dikuasai oleh hawa nafsu manusia, tetapi hendaklah kita senantiasa penuh dengan pengenalan akan Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita dalam hidup sehari-hari, supaya amanlah hidup kita. Amin. Mari kita satukan iman kepercayaan kita akan Allah yang hidup.
Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah saudari-saudara kekasih, dengan segenap hati panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa kita. Kristus telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengantaran Yesus Sang Roti Hidup, sumber keselamatan kita. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa Maha Baik menggerakkan para pemimpin gereja agar selalu penuh perhatian kepada orang-orang yang masih acuh tak acuh terhadap pewartaan Injil, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa Maha Baik selalu mendampingi para pemimpin masyarakat agar dalam melaksanakan tugas perutusannya sungguh memikirkan serta mengusahakan kesejahteraan rakyat, baik jasmani maupun rohani. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, semoga Allah Bapa Maha Setia senantiasa mencurahkan rahmat berlimpah bagi para aktivis sosial dan kemanusiaan, agar teguh memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi mereka yang miskin dan tertindas di tengah masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan roh-Nya, agar kita semakin mengimani roti kehidupan sejati, serta menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, ajarilah kami untuk mengimani Engkau yang hadir di antara kami dalam Kristus Sang Roti Hidup. Dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami
Berdoalah saudari-saudara kekasih supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Maka persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu ini, Engkau berkenan menjadikan kami manusia baru yang semakin menyerupai putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahkan kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan dan masuk ke dalam cahaya iman. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi, dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku
yang diserahkan bagimu. Terimalah ya Bapa, tubuh Maha Kudus Putramu bersama dengan tubuh kami yang hina demi keselamatan dunia ini. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur dan memuji Dikau. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Terimalah ya Bapa, darah mau mulia Putramu bersama dengan darah kami yang hina demi penebusan umat manusia. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Bapa, kami mengenangkan sengsara Putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya. Penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiarah di bumi ini bersama hambamu Paus kami Fransiskus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela dalam kerajaanmu saudari-saudara kami dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Saudara-saudari kekasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak-anak Allah.
Oleh kuasa Roh Allah itu, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kita, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Maka Tuhan Yesus Kristus, berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga perpaduan tubuh dan darah Yesus yang kami sambut memberi kehidupan abadi. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kesehatan jiwa dan badan kami berkat tubuh darah-Mu yang maha kudus. Saudari-saudara kekasih, pandanglah Sang Anak Domba Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Ia bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga.
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagialah kita, karena kita diundang ke perjamuan Tuhan ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka hamba-Mu akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus
Marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudara-saudari kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapa Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelai yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumbuhan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sangat susah dan luka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Akulah roti kehidupan, sabda Tuhan. Siapa yang datang kepadaku tidak akan lapar lagi, dan siapa yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau kenyangkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga kami juga Kau kuatkan dalam pensiarahan hidup di dunia ini, agar kami selalu mengarahkan diri pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan, seraya bertekun mengusahakan cinta kasih dan damai sejahtera dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Silakan duduk, ada wakil dari UMK yang akan memberikan keterangan tentang rencana kerjanya. Cek. Ya, mohon izin Romo. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman muda sekalian. Perkenalkan, saya Flo dari OMK SMTB. Jadi OMK SMTB akan mengadakan acara Red Bond dan itu akan berlangsung minggu depan. Ya, jadi di sini saya mohon izin untuk mengingatkan kembali bagi teman-teman muda yang ingin mengikuti Red Bond dan belum mendaftar, boleh segera mendaftar. Ya, jadi mungkin ada yang belum tahu Red Bond itu apa. Red Bond itu merupakan singkatan dari retreat dan outbound. Jadi acara ini nantinya tidak hanya mendengarkan materi saja, tapi kita juga akan mengadakan
semacam games outbound itu. Nah, untuk tanggal acaranya sendiri tanggal 10 sampai 11 Agustus di Gria Cipta Ningati Pacet dan biayanya hanya 85.000 saja. Untuk syarat teman-teman muda yang bisa mengikuti itu dari usia minimal 15 tahun sampai 35 tahun dan belum menikah. Nah, jadi yang belum mendaftar silahkan segera mendaftar. Oh ya, untuk yang mau mendaftar bisa mendaftar di nomor yang ada di flyer. Kalau nggak gitu, kita juga selalu membuka pendaftaran secara offline di depan pintu utama. Jadi mungkin ada yang mau tanya-tanya dulu juga boleh di situ. Ya, kurang lebihnya itu saja. Nanti sisanya bisa dipantengin di sosial media kita di Instagram itu di @omk_smtb. Ya, yang belum daftar jangan lupa segera mendaftar. Jangan sampai juga nyesel nggak ikut Redbond. Jangan ya Dik ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih juga Romo. Selamat pagi. Terima kasih juga disampaikan kepada semua petugas liturgi. Terima kasih. Dan kepada seksi liturgi yang telah menyelenggarakan perayaan ini dengan baik. Dan kepada seluruh umat yang telah menunjukkan sembah baktinya kepada Tuhan Allah kita. Mari kita hening sejenak, kita mohon berkat Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dengan kerahimannya dan melimpahi saudara dengan kebijaksanaan yang menyelamatkan. Semoga Allah terus-menerus melimpahi saudara dengan ketekunan dan iman untuk melaksanakan karya-karya kudus. Amin. Semoga Allah menuntun setiap langkah saudara dan menunjukkan kepada saudara jalan damai dan cinta kasih. Amin. Semoga saudara sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia.
pujianku